Kisah Asbabun Nuzul, Surat Al-Lahab ayat 1 hingga 5. Asbabun Nuzul adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab turunnya ayat Al-Quran. Supaya lebih paham, yuk sama-sama belajar lewat kisah berikut ini. Selamat menyaksikan. Pada usia 40 tahun, Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul terakhir. Saat itu penduduk kota Mekah masih banyak yang menyembah berhala, termasuk paman beliau yang bernama Abu Lahab. Setelah wahyu kedua turun, barulah Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan di hadapan penduduk Mekah. Di puncak Bukit Sofa, beliau menyeru untuk berkumpul. Rasa penasaran membuat langkah kaki orang-orang Quraisy semakin cepat mendekati sumber suara, tidak terkecuali dengan Abu Lahab. Wahai sahabat, seandainya aku mengatakan bahwa ada pasukan musuh yang akan menyerang kalian di pagi atau petang hari, apakah kalian mempercayainya? Orang-orang yang berkerumun terdiam sejenak. Mereka sebenarnya percaya dengan perkataan Nabi Muhammad, namun masih tertegun menghadapi pertanyaan beliau. Salah satu dari mereka menjawab, "Ya, tentu kami percaya wahai Muhammad. Tidak pernah kami dapati sedikit pun keluar dari mulutmu perkataan dusta." Lalu Nabi melanjutkan perkataannya. Ketahuilah, sesungguhnya aku adalah seorang Rasul yang bertugas memberi peringatan kepada kalian agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan sesembahan selainnya. Walaupun aku seorang Rasul, namun aku tidak bisa menolong kalian kelak di akhirat. Jadi, selamatkan diri kalian dari siksaan api neraka. Abu Lahab yang mendengar kesaksian keponakannya itu mendadak marah besar. Ia merasa bahwa sosok Muhammad yang sekarang merupakan ancaman bagi kaum Quraisy. Kemudian Abu Lahab memfitnah dan mendoakan keburukan untuk Nabi. "Jadi, cuma untuk ini kau mengumpulkan kami wahai Muhammad? Sungguh perkataanmu tidak bisa dipercaya. Celakalah engkau selama-lamanya." Dengan membawa kemarahan, Abu Lahab meninggalkan kerumunan. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Lahab untuk membalas perkataannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wattab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Surat Al-Lahab terdiri dari 5 ayat. Nama surat ini diambil dari kata Al-Lahab yang terdapat dalam ayat ketiga. Kata Al-Lahab sendiri artinya api yang bergejolak. Abu Lahab bukanlah nama sebenarnya. Aslinya bernama Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Ia dipanggil Abu Lahab karena wajahnya yang merah menyala seperti api saat marah. Sebagaimana bunyi surat Al-Lahab, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas menyebutkan bahwa Abu Lahab dan istrinya akan masuk ke dalam neraka. Beginilah awal mula Ummu Jamil memusuhi Nabi Muhammad. Ummu Jamil mengeluh kepada suaminya, "Wahai suamiku, aku kesal sekali dengan Muhammad." Lalu Abu Lahab bertanya, apa penyebab kekesalan istrinya terhadap Nabi Muhammad? "Memangnya apa yang telah Muhammad lakukan kepadamu, wahai istriku?" Ummu Jamil menjawab pertanyaan suaminya dengan nada setengah marah. "Tahukah engkau, dia telah menghina kita berdua dengan kalimat bualan dari Tuhannya." Lalu Ummu Jamil membaca surat Al-Lahab ayat 1 hingga 5 di hadapan Abu Lahab. Namun keduanya tidak sadar bahwa kalimat yang diucapkan oleh Ummu Jamil adalah bunyi dari surat Al-Lahab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peringatan kepada mereka.
Beberapa kali Ummu Jamil menyebarkan fitnah tentang Nabi Muhammad kepada para tetangganya. Bahkan ia juga memasang duri di jalan untuk mencelakai Nabi. Demikianlah kisah dibalik turunnya ayat 1 hingga 5 surat Al-Ahzab. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, hendaknya kita selalu berkata dan berbuat baik agar terhindar dari balasan siksa api neraka seperti Abu Lahab dan istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Asbabun Nuzul Surat Al-Falaq dan Surat An-Nas. Pernah suatu ketika, Nabi Muhammad menderita sebuah penyakit. Beliau merasa seperti melakukan sesuatu, padahal sebenarnya tidak melakukannya. Hal tersebut terjadi selama beberapa kali dan mengganggu pikiran beliau. Rasulullah pun terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minta disembuhkan. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa beliau melalui kedatangan dua malaikat yang menyamar menjadi manusia. Malaikat pertama duduk di dekat kepala Nabi, dan malaikat kedua duduk di dekat kaki Nabi, dan terjadilah percakapan antara dua malaikat tersebut. Malaikat yang berada di dekat kaki Nabi bertanya kepada temannya, "Apa yang terjadi kepadanya?" Malaikat yang berada di dekat kepala Nabi menjawab, Rasulullah terkena sihir. "Siapa orang yang menyihirnya? Dengan apa ia melakukannya?" Seorang bernama Labid bin Al-A'sam telah menyihir Rasulullah dengan sihir dan rambut yang rontok serta mayang kurma jantan. Kedua malaikat itu masih saling berdebat seru. Nabi Muhammad mendengar pembicaraan mereka. "Di manakah sihirnya diletakkan?" Di dalam sumur Zarwan. Keesokan harinya, Rasulullah mengutus Amr bin Yasir dan beberapa orang sahabat untuk memeriksa sumur Zarwan. Lalu para sahabat menguras air sumur yang ternyata airnya berwarna merah kecoklatan. Setelah sumur menjadi kering, para sahabat menemukan sebuah gulungan di bawah sebuah batu di dasar sumur. Ketika gulungan dibuka, tampak gulungan tali yang terdiri dari 11 simpul. Gulungan tersebut diambil lalu dibakar. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq ayat 1 hingga 5 dan surat An-Nas ayat 1 hingga 6. Malaikat Jibril turun dari langit menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca kedua surat yang jika ayatnya digabung jumlahnya 11 ayat. Tiap ayat yang dibaca maka terurailah satu simpul dari tali di dalam gulungan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bisa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia. Surat Al-Falaq artinya waktu subuh, sedangkan surat An-Nas artinya manusia. Diambil dari kata An-Nas yang telah disebutkan beberapa kali dalam ayat. Hubungan kedua surat ini adalah anjuran untuk menyerahkan perlindungan diri dari segala kejahatan makhluknya hanya kepada Allah semata. Setelah Rasulullah sembuh, beliau mencari tahu tentang siapa orang yang telah menyihirnya. Dialah Labid bin Al-A'sam, adalah tukang sihir yang berasal dari Bani Zuraik.
Ia telah bersekutu dengan para pemimpin Yahudi yang memintanya menyihir Rasulullah. Wahai Labid, kami telah gagal menyihir Muhammad. Maka dari itu, kami mohon kepadamu untuk menyihir Muhammad sampai ia kesakitan. Hanya engkau harapan terbesar kami. Mereka menjanjikan upah senilai 3 dinar. Labid yang tergiur dengan upah tersebut setuju untuk menyihir Rasulullah. Labid menjawab permintaan mereka dengan semangat. Aku terima penawaran dari kalian. Kemudian, Labid menyuruh seorang anak kecil untuk membantu pekerjaan Rasulullah. Diam-diam tanpa sepengetahuan Rasulullah, anak kecil utusan Labid itu mencuri sisir rambut yang telah dipakai beliau. Anak kecil tersebut menyerahkan sisir milik Rasulullah kepada Labid. Dengan sisir itulah, Labid menggunakan helaian rambut Rasulullah yang tertinggal untuk menyihir beliau. Demikianlah kisah dibalik asal-usul turunnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, hendaknya kita selalu membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebelum tidur sebagai perlindungan sampai terbangun di waktu subuh. Kedua, perbanyaklah membaca kedua surat ini agar terhindar dari godaan syaitan, pengaruh jahat ataupun sihir. Namun jangan khawatir karena sihir hanya akan bekerja dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Asbabun Nuzul Surat Al-Humazah ayat 1 hingga 9. Umayyah bin Khalaf merupakan saudagar kaya raya di kota Mekah. Ia menguasai jalur perdagangan di dalam dan di luar kota Mekah seperti Yastrib, Mesir, Syria, dan juga Irak. Umayyah sangat senang menumpuk dan menghitung-hitung harta yang diperolehnya. Ia yakin kesuksesannya sekarang berkat ketaatan menyembah Hubal, salah satu berhala yang diagungkan di Ka'bah. Umayyah juga mengurus berhala-berhala yang diletakkan di sekitaran Ka'bah demi mengharapkan hadiah dari para pengunjung. Munculnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW membuat Umayyah terusik. Pada suatu siang yang terik, Umayyah mengeluh pada dirinya sendiri. Sia-sia saja aku mengurus berhala-berhala ini jika tidak lagi orang datang berkunjung dan menyembahnya. Ini pasti karena ulah Muhammad. Begitulah awalnya Umayyah membenci Rasulullah. Kemudian Umayyah menghasut para pembesar Quraisy agar memusuhi Rasulullah. Seperti mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah menghina Tuhan Lata, Uzza, dan Hubal dengan ajaran baru yang dibawanya. Para pembesar Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan lainnya mempercayai perkataan Umayyah dan mendukungnya. Sedangkan di sisi lain, Rasulullah sedang bersemangat mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Budak Umayyah yang bernama Bilal bin Robah termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Ketika mendengar berita tentang keislaman Bilal, Umayyah semakin membenci Rasulullah. Setiap hari ia bersama para algojo menyiksa Bilal dengan menjemur dan menindih tubuhnya dengan batu besar di padang pasir. Untungnya Abu Bakar melihat kekejaman Umayyah dan membeli Bilal darinya seharga 9 ukiyah emas. Umayyah yang serakah tidak menyangka bahwa Abu Bakar akan membeli budaknya dengan harga tinggi. Umayyah suka mengumpat orang yang berkedudukan lebih rendah darinya, seperti umpatan yang sering ia katakan kepada Bilal. Dasar budak tidak berguna. Sebelum Bilal dibawa pergi oleh Abu Bakar, Umayyah menyindir mereka. Wahai Abu Bakar, jika engkau hanya sanggup memberikanku 1 ukiyah saja, aku akan melepaskan budak itu. Abu Bakar membalas hinaan Umayyah demi meninggikan kedudukan saudara seimannya. Demi Allah, jika engkau meminta harga yang lebih dari ini, aku tetap akan membelinya. Umayyah memperhatikan pengikut Rasulullah semakin hari semakin bertambah. Ia pun bergumam. Aku heran, mengapa bukan aku atau orang yang memiliki kedudukan tinggi atau kaya raya atau dari kalangan terhormat yang dipilih menjadi seorang Rasul. Setiap kali Umayyah berpapasan dengan Nabi Muhammad, selalu keluar umpatan dan celaan dari mulutnya. Bahkan ia menganggap bahwa Nabi tidak pantas menerima wahyu. Wahai Muhammad,
mengapa Al-Quran diturunkan kepadamu? Seharusnya kami para bangsawan yang lebih pantas menerimanya. Pada awal masa dakwah, pengikut Nabi Muhammad kebanyakan berasal dari kalangan budak dan orang lemah. Berkenaan dengan hal itu, Umayyah juga mencela Nabi. Wahai Muhammad, pengikutmu tidak ada yang berguna, mereka miskin dan bodoh. Bahkan Umayyah juga menyangkal tentang datangnya hari kebangkitan secara terang-terangan di depan Nabi. Bagaimana mungkin kita yang sudah mati terkubur di dalam tanah menjadi tulang belulang akan dibangkitkan lagi untuk dimintai pertanggungjawaban? Benar-benar tidak masuk akal. Begitulah setiap hari Umayyah dan teman-temannya menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Hanya orang-orang bodoh yang percaya adanya surga dan neraka. Semua itu hanya omong kosong Muhammad. Namun Rasulullah tidak menghiraukan semua umpatan dan celaan mereka. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Humazah ayat 1 hingga 9 sebagai ancaman dan balasan bagi para pengumpat dan pencela seperti Umayyah dan teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu annama lahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Yang artinya, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang naik sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Arti dari surat Al-Humazah adalah pengumpat atau orang yang suka menjelek-jelekan orang lain. Surat ini terdiri dari 9 ayat dan termasuk kategori surat Makkiyah. Pada ayat pertama surat Al-Humazah terdapat kata humazah yang diartikan sebagai orang yang suka menjelek-jelekan orang lain di depannya secara langsung. Sedangkan kata lumazah diartikan sebagai orang yang suka menjelek-jelekan orang lain dari belakang. Ketika perang Badar, Umayyah tewas di tangan mantan budaknya sendiri, yaitu Bilal bin Robah. Balasan atas perbuatan Umayyah yang suka mengumpat dan menumpuk harta adalah hidup kekal di neraka Hutamah. Demikianlah kisah dibalik asal-usul turunnya surat Al-Humazah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, jangan lupa untuk berinfak dan bersedekah agar harta yang kita miliki dapat menjadi penolong kelak di akhirat. Dan kedua, lebih baik diam daripada mengatakan perkataan yang buruk, apalagi sampai menyakiti hati orang lain. Wallahu a'lam bishawab.